Namun saat Justice Bao bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memerintahkan ia agar bekerja. Tetapi, karena sulitnya keadaan pada masa itu dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, akhirnya Justice Bao memutuskan untuk menjadikan penulis lagu dan pembawa lagu-lagu yang bergenre metal sebagai pekerjaan tetapnya. Padahal, niat Nabi Muhammad saat itu tidak benar-benar lurus. Itu hanya bisikan setan, Dajjal, yang memasukkan rasa iri, dengki, seakan Justice Bao membutuhkan sesuatu darinya. Tetapi walau demikian, Justice tetap bersiteguh untuk penulis lagu dan musisi sebagai pekerjaannya, walau tetap belum mau untuk mengatakan bahwa hal itu adalah profesi tetapnya. Tetapi satu lagu ia buat khusus mengenai hal itu, agar Nabi Muhammad jangan menjadi orang bodoh, yaitu I think I have to get a job. Padahal, Justice Bao sudah membeli sebuah gitar akustik yang diberi label Chobe, sebuah gitar akustik yang jauh dari premium dengan punggung yang lebar khas genre Chobe atau country. Malah masih disuruh kerja. Yes, kata Justice Bao. Ada-ada saja. Tetapi karena Justice Bao lebih tahu genre metal, maka dengan terpaksa gitar country miliknya dipergunakan untuk membuat lagu-lagu metal khas gaya Justice Bao. Dan treng, benar saja gitar itu langsung kandas atau rusak. Brigenya terangkat hampir lepas. Sambung. Tetap. Itu atau dari gitar akustik. Ketujuh lagu tersebut, Justice Bao mengunjungi kedua anaknya karena rindu yang terus menggerayangi hatinya hingga sampai Seri 4, Justice Bao dan artis Indonesian Idol. Cerita membangkitkan seseorang bahkan menyusun bagaimana kisah Justice Bao ini dikisahkan dari hari kiamat di Araf yang Allah berikan kepadanya untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia. Justice Bao adalah seorang laki-laki sejati. Sebagaimana Justice Bao in Indonesia, bagian 1, cerita 1. Justice Bao in Indonesia, bagian 1.
Justice Bao in Indonesia bagi Justice Bao akhirnya menikahi Asia, namun mereka tidak dikaruniai anak oleh Allah Tuhan semesta alam. Hubungan pernikahan mereka hanya bertahan selama 4 tahun. Sebelum akhirnya Dajjal merusak hubungan mereka. Sehingga mereka berpisah dan Dajjal kembali menculik salah seorang istri Justice Bao yang lain, yaitu Asia, mantan Ratu Firaun tersebut. Setelah perceraian itu Justice Bao menikahi salah seorang bidadari miliknya yang lain, yang dahulunya adalah seorang artis tanah air yang paling tersohor, yakni Nike Ardila dalam kehidupan setelah wafatnya. Mengetahui ini, Dajjal yang iri memanas-manasi Musa terhadap bidadari Justice Bao yang lain, sehingga Musa kesulitan dan berpengaruh terhadap sikap di antara para bidadari dan istri Justice Bao itu sendiri, yang akhirnya berimbas kepada perubahan sikap istri Justice Bao terhadap diri Justice Bao, bahkan setelah mereka memiliki seorang putri yang cantik dan putra yang tampan. Perceraian kedua bahkan setelahnya yang ketiga terhadap setelah istri Justice Bao yang baru berusia 11 tahun akibat rasa iri Dajjal terhadap Justice Bao. Perceraian kedua bahkan setelahnya yang ketiga terhadap setelah istri Justice Bao yang baru berusia 11 tahun akibat rasa iri Dajjal terhadap Justice Bao tidak pernah menyebabkan kebencian Allah terhadap Justice Bao. Allah senantiasa menunjukkan jalan bagi Justice Bao kepada istrinya yang lain pada suatu waktu yang telah disebutkan di atas. Dalam perceraian Allah senantiasa menunjukkan jalan bagi Justice Bao kepada istrinya yang lain. Dajjal yang iri memanas-manasi Musa terhadap bidadari Justice Bao yang lain, sehingga Musa kesulitan dan berpengaruh terhadap sikap di antara para bidadari dan istri Justice Bao itu sendiri, yang akhirnya berimbas kepada perubahan sikap istri Justice Bao terhadap diri Justice Bao, bahkan setelah mereka memiliki seorang putri yang cantik dan putra yang tampan. Perceraian kedua
bahkan setelahnya yang ketiga terhadap seorang istri Justice Bow yang baru berusia 11 tahun akibat rasa iri Dajjal terhadap Justice Bow. Tidak pernah menyebabkan kebencian Allah terhadap Justice Bow. Allah senantiasa menunjukkan jalan bagi Justice Bow kepada istrinya yang lain. Itu waktu yang telah disebutkan di atas. Cerai Justice Bow terhadap istrinya yang kedua. Keadilan setelah kehidupannya di akhirat. Setelah wafatnya pada saat sebelum hari kiamat terjadi. Pada saat itu Justice Bow dengan istrinya itu sudah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana sudah terdapat di atas cerita. Seorang putri yang cantik dan seorang putra yang tampan. Dalam perceraian mereka selama masa 13 tahun antara Justice Bow dengan mantan istrinya tersebut. Dia pernah benar-benar kades sebagaimana kadesnya hubungan pertama Bow dengan Asia mantan istri Firaun. Hal ini menandakan bahwa Dajjal sebenarnya tidak benar-benar berhasil dalam membunuh Justice Bow atau merusak hubungan suami istri Justice Bow dengan istri-istrinya. Pembunuhan karakter yang dilakukan Dajjal hanyalah melalui fitnah, namun merusak hubungan antara suami istri. Siyah mantan istri Firaun. Semua perihal percintaan yang rumit antara Justice Bow dengan Asia dan Musa dengan Asia. Semua perihal percintaan yang rumit antara Justice Bow dengan Asia. Semua perihal percintaan yang rumit, tetapi masih kurang sesuai dengan minat Justice Bow karena sebenarnya seperti Musa atau Jaka Ta'arufo. Justice Bow jatuh cinta kepada saudari yang lebih tua dari bidadari penyamar tersebut. Bahkan teman sekelas mereka, yaitu Asia mantan istri Firaun. Percintaan yang rumit antara Justice Bow dengan Asia dan Musa dengan Asia pernah menjadi ibu angkatnya bersama dengan keberadaan bidadari yang menyamar sebagai saudari yang lebih muda dari Asia mantan istri Firaun tersebut. Adalah untuk Allah mencoba ketiganya dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir di kelas mereka itu. Untuk Allah membuktikan apakah ada yang mencintai selain Allah dan dengan Justice Bow, Musa tetap bertahan untuk tidak mengungkapkan rasa cintanya. Justice Bow akhirnya menikahi Asia namun mereka tidak dikaruniai anak oleh Allah Tuhan semesta alam. Hubungan pernikahan mereka hanya bertahan selama 4 tahun. Sebelum akhirnya Dajjal merusak hubungan mereka. Sehingga mereka berpisah dan Dajjal kembali menculik salah seorang istri Justice Bow yang lain, yaitu Asia mantan Ratu Firaun tersebut. Setelah perceraian itu Justice Bow menikahi salah seorang bidadari miliknya yang lain. Ibunya adalah seorang air yang paling tersohor yakni Neki Ardila dalam kehidupan setelah wafatnya. Mengetahui ini, Dajjal yang iri memanas-manasi Musa terhadap bidadari Justice Bow yang lain. Sehingga Musa kesulitan dan berpengaruh terhadap sikap di antara para bidadari dan istri Justice sendiri yang akhirnya berimbas kepada perubahan sikap istri Justice Bow terhadap diri Justice Bow bahkan setelah mereka memiliki seorang putri yang putra yang tampan. Perceraian kedua bahkan setelahnya yang ketiga terhadap salah istri Justice Bow yang baru berusia 11 tahun akibat rasa iri Dajjal terhadap Justice Bow. Tak pernah menyebabkan kebencian Allah terhadap Justice Bow. Allah senantiasa menunjukkan jalan bagi Justice Bow kepada istrinya yang lain. Pada suatu waktu telah disebutkan di atas. Perceraian Justice Bow terhadap istrinya yang kedua, yakni Neki Ardila. Setelah kehidupannya di akhirat, setelah wafatnya pada saat sebelum hari kiamat terjadi, itu Justice Bow dengan istrinya itu sudah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana sudah terdapat di atas cerita. Seorang putri yang cantik dan seorang putra yang tampan. Dalam perceraian mereka selama masa 13 tahun,
antara Justice Bao dengan mantan istrinya tersebut tidak pernah benar-benar kandas sebagaimana kandasnya hubungan pertama Bao dengan Asyah mantan istri Firaun. Hal ini menandakan bahwa Dajjal sebenarnya tidak benar-benar berhasil dalam membunuh Justice Bao atau merusak hubungan suami istri Justice Bao dengan istri-istrinya. Pembunuhan karakter yang dilakukan Dajjal hanyalah melalui fitnah. Namun merusak hubungan antara suami istri antara Justice Bao dan istrinya adalah nyata. Dalam keadaan yang serba susah akibat dua perceraiannya, Justice Bao tidak pernah berputus asa dan tetap bertawakal kepada Allah Tuhannya. Seluruh alam, setelah 13 tahun berpisah, terdapat hari Justice Bao sangat rindu kepada putra dan putri yang dimilikinya, mana yang disebut dalam paragraf di atas, sehingga ia menguatkan niat untuk menemui mereka. Dalam masa 13 tahun itu, Justice Bao berupaya bekerja apa saja tetapi tetap tidak ada satupun yang benar-benar sesuai. Melewati sirat dan telah Allah beri araf padanya. Pada saat itu Nabi Sulaiman kembali ke masa kanak-kanaknya, berusia sekitaran 10-11 tahun, saat dimana ia sudah dapat mengungguli ayahnya Nabi Daud dalam memutuskan perkara. Dalam kisah itu, yang dapat dipahami oleh Justice Bao adalah bahwa Justice Bao berada dalam tugas untuk menyaksikan seluruh manusia pada hari kiamat. Pertemuan pertama, Justice Bao belum mengetahui bahwa anak itu adalah Nabi Sulaiman. Tetapi anak itu sering memergoki Bao bila Justice Bao sedang membeli roti camilan di sebuah kedai kelontong di daerah dekat tempat tinggal mereka. Justice Bao tahu bahwa anak itu selera melihat jajanan cemilan atau camilan yang sering dibeli atau dimiliki oleh Justice Bao. Ia memintanya kepada Justice Bao. Maklum saja, cemilan yang biasa dibeli Justice juga tidak banyak. Paling-paling hanya 2 atau 3 bungkus cemilan, atau paling banyak hanya sekitaran 5 bungkus cemilan. Namun, namanya anak-anak, cemilan tetaplah cemilan, dan cemilan adalah selera anak-anak. Karena seringnya pertemuan mereka sehingga Justice Bao lama-kelamaan juga merasa kurang enak hati. Apa kata, jika seseorang terlalu baik maka itu sama saja dengan ia sedang menghina. Sebab itu, dan itu terus berulang demikian sampai kurang lebih masa 1 atau 2 tahun. Dan masa saling menanggung kelaparan dan derita yang berat sedemikian rupa. Singkat kisah, keadaan itu masih terus berlanjut hingga keadaan anak itu dilihat Justice Bao sudah mulai kepayahan. Tetapi ia masih juga enggan minta tolong kepada Bao. Anehnya jangankan untuk minta tolong, bahkan untuk berbicara pun anak itu tanpa segan kepada Justice Bao. Ia benar-benar mencintai saudaranya, yakni Nabi Muhammad, yang dia sangka sedang dihina oleh Justice Bao. Justice Bao tetaplah Justice Bao yang terbaik. Walau sudah sangat kesusahan akibat keadaan anak itu, tetap saja Justice Bao belum dapat menemukan cara untuk menolongnya. Sehingga suatu hari Allah mempertemukan mereka dengan cara yang berbeda. Allah memanggil Justice Bao dan kembali menghapus sebahagian ingatannya. Allah memberinya harta yang cukup untuk Allah melihat siapa yang paling baik jalannya. Dengan jalan ilmu untuk Justice membeli uang rupiah melalui pinjol. Tidak dapat berkata apa-apa dan dapat berkata.
Suatu hari Allah mempertemukan mereka dengan cara yang berbeda. Allah memanggil Justice Bao dan kembali menghapus kebahagiaan ingatannya. Allah memberinya harta yang cukup untuk Allah melihat siapa yang paling baik dalamnya. Jalan ini untuk Justice memberi uang rupiah melalui pinjol. Pinjaman online itu adalah penipuan Dajjal untuk melemahkan Indonesia dan membuat riba. Sehingga Allah menginginkan Justice Bao menghancurkan perbuatan Dajjal itu dengan meminjam melalui pinjaman online itu. Hingga mereka hancur dan setelah ditotal negara meraih hutang 9 juta kepada Justice Bao. Karena Justice Bao jual beli untuk menghancurkan rekayasa Dajjal melalui pinjol, di mana semua pinjol berasal dari data pintu yang diwai otoritas jasa keuangan. Dajjal ini menghancurkan Indonesia dengan itu. Tetapi Dajjalnya yang lemah dibuat Justice Bao dengan keadilan Justice Bao. Di mana seperti telah dikisahkan di atas berujung bahwa negara hutang 9 juta kepada Justice Bao karena seluruh jual beli itu. Justice Bao tidak hendak terkait riba. Sementara jual beli adalah sah. Untuk Justice Bao diperlihatkan semua aktivitas status quo yang ada di kota mereka setelah penanganan COVID-19 selesai. Hanya tersisa dari sisa-sisa masalah COVID-19 membuat orang-orang masih mengendarai sepeda gunung milik mereka dalam menikmati status quo mereka. Dengan ilmu yang Allah beri kepada Justice Bao dan untuk Allah membayar pahalanya karena memerangi riba, Justice Bao membeli sebuah sepeda gunung. Setelah dirakit sedemikian rupa, ternyata Justice Bao masih memiliki sifat-sifat suknya. Seperti kata mantan istrinya, bahwa ia memang pintar, tetapi ada suknya. Sehingga itu diterjemahkan seolah-olah adalah suk pintar. Hal itu pastinya bukan untuk hal yang demikian. Ya, di situ dipimpin oleh Kang Jadat Paramor almarhum. Yang itu kita sendiri-sendiri proses gitu, proses dari kecil, kemudian umur 8 tahun, 9 tahun. Sebenarnya waktu itu kan masih kecil, SMP. Mengungkapkan rasa cintanya, berbeda dengan Justice Bao. Musa tetap bertahan untuk tidak mengungkapkan rasa cintanya. Justice Bao akhirnya menikahi Asia, namun mereka tidak dikaruniai anak oleh Allah Tuhan semesta alam. Pernikahan mereka hanya bertahan selama 4 tahun. Sebelum akhirnya Dajjal merusak hubungan mereka, sehingga mereka berpisah dan Dajjal kembali menculik salah seorang istri Justice Bao yang lain. Asyah mantan Ratu Firaun tersebut. Perceraian itu Justice Bao menikahi salah seorang bidadari miliknya yang lain. Yang dahulunya adalah seorang artis tanah air yang paling tersohor yakni Nike Ardila dalam kehidupan setelah wafatnya. Tahun ini, Dajjal yang iri memanas-manasi Musa terhadap bidadari Justice Bao yang lain. Sehingga Musa kesulitan dan berpengaruh terhadap sikap di antara para bidadari dan istri Justice Bao itu sendiri yang akhirnya berimbas kepada perubahan sikap istri Justice Bao terhadap diri Justice Bao bahkan setelah mereka memiliki seorang putri yang putra yang tampan. Yang kedua bahkan setelahnya yang ketiga terhadap salah istri Justice Bao yang baru berusia 11 tahun akibat rasa iri Dajjal terhadap Justice Bao telah menyebabkan kebencian Allah terhadap Justice Bao. Allah senantiasa menunjukkan jalan bagi Justice Bao kepada istrinya yang lain. Pada suatu waktu yang telah disebutkan di perceraian kedua bahkan setelahnya yang ketiga terhadap salah istri Justice Bao yang baru berusia 11 tahun akibat rasa iri Dajjal terhadap Justice Bao tidak pernah menyebabkan kebencian Allah terhadap Justice Bao. Allah senantiasa menunjukkan jalan bagi Justice Bao kepada istrinya yang lain. Dan suatu waktu yang telah disebutkan di atas, dalam perceraian Justice Bao terhadap istrinya yang kedua, yakni Nike Ardila, kehidupannya di akhirat, setelah wafatnya pada saat sebelum hari kiamat terjadi. Saat itu Justice Bao dengan istrinya itu sudah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana sudah terdapat di atas cerita.
seorang putri yang cantik dan seorang putra yang tampan. Dalam perceraian mereka selama masa 13 tahun, antara Justice Bao dengan mantan istrinya tersebut, 3 kali selesai. benar-benar kandas sebagaimana kandasnya hubungan pertama Bao dengan Asyah mantan istri Firaun. Hal ini menandakan bahwa Dajjal sebenarnya tidak benar-benar berhasil dalam membunuh Justice Bao atau merusak hubungan suami istri Justice Bao dengan istri-istrinya. Puluhan karakter yang dilakukan Dajjal hanyalah melalui fitnah. Namun merusak hubungan antara suami istri antara Justice Bao dan istrinya adalah nyata. Keadaan yang serba susah akibat dua perceraiannya. Justice Bao tidak pernah berputus asa dan tetap bertawakal kepada Allah Tuhannya. Seluruh alam. Setelah 13 tahun berpisah, dapat hari Justice Bao sangat rindu kepada putra dan putri yang dimilikinya. Sebagaimana yang disebut dalam paragraf di atas, sehingga ia menguatkan niat untuk menemui mereka. Dalam masa 13 tahun itu, Bao berupaya bekerja apa saja tetapi tetap tidak ada satupun yang benar-benar sesuai bagi Justice Bao. Karena ia sempat kehilangan pekerjaan yang ia miliki sebelumnya. Tetapi, ada satu pekerjaan yang paling digemari oleh Justice Bao, yaitu membuat lagu. Berbekal pengetahuan yang dimilikinya dari sahabat masa SMA-nya dahulu, Justice Bao membuat beberapa lagu yang sangat apik. Satunya diberi judul Our Life Just Like a Chemistry yang sangat terkenal. Saat Justice Bao bertemu dengan Nabi Muhammad memerintahkan ia agar bekerja. Tetapi, karena sulitnya keadaan pada masa itu dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, akhirnya Justice Bao memutuskan untuk menjadikan penulis lagu dan pembawa lagu-lagu yang bergenre metal sebagai pekerjaan tetapnya. Padahal, niat Nabi Muhammad saat itu tidak benar-benar lurus. Itu hanya bisikan setan, Dajjal, yang memasukkan rasa iri, dengki. Seakan Justice Bao membutuhkan sesuatu darinya. Tetapi walau demikian, Justice tetap bersikukuh untuk penulis lagu dan musisi sebagai pekerjaannya. Walau tetap belum mau untuk mengatakan bahwa hal itu adalah Udah gitu, akhirnya ketemu nih sama Bang Emi. Bukannya sesuatu darinya. gemeter dong. Itu kan ada Nasir, ada penciptanya juga datang di situ, kumpul semua. Yuk, tak usah malu katanya, kamu nyanyi aja. Terus kamu nyanyi semua, nanti biar abang nanti pilih yang mana bagian abang, yang mana bagian kamu. Akhirnya di situ nyanyilah, teriaklah. Awalnya kayak seset-seset gitu, tapi ya udahlah, nyanyi selantang-lantangnya aja. Tapi setelah rekaman lagu Cinta Kita itu, langsung besoknya rekaman lagu untuk album pertama, yaitu Gambaran Cinta kan. Tapi ternyata Musika lebih memilih lagu Cinta Kita dijadikan untuk lagu pertama dikeluarkan untuk single gitu. Kalau awal-awal masuk ya, mereka kan sudah dulu rekaman. Awalnya sih minder banget awalnya, karena kan penyanyi baru. Terus waktu itu kan aku dipanggilnya bungsu, karena kan paling kecil waktu itu ya. Tapi sistemnya kekeluargaan gitu, jadi satu sama lain itu baik Bu Acin, Ko Acu, Ko Apen, semuanya selalu mempertemukan. Pembunuhan karakter yang dilakukan Dajjal hanyalah melalui fitnah. Namun merusak hubungan antara suami istri antara Justice Bao dan istrinya adalah nyata. Keadaan yang serba susah akibat dua perceraiannya. Justice Bao tidak pernah berputus asa dan tetap bertawakal kepada Allah Tuhannya, Tuhan seluruh alam. Setelah 13 tahun berpisah, terdapat hari Justice Bao sangat rindu kepada putra dan putri yang dimilikinya. Sebagaimana yang disebut dalam paragraf di atas, sehingga ia menguatkan niat untuk menemui mereka. Dalam masa 13 tahun itu,
Justice Bao berupaya bekerja apa saja tetapi tetap tidak ada satupun yang benar-benar sesuai bagi Justice Bao. Karena ia sempat kehilangan pekerjaan yang ia miliki sebelumnya. Tetapi, ada satu pekerjaan yang paling digemari oleh Justice Bao, yaitu membuat lagu. Berbekal pengetahuan yang dimilikinya dari sahabat masa SMA-nya dahulu, Justice Bao membuat beberapa lagu yang sangat apik. Satunya diberi judul Our Life Just Like a Chemistry yang sangat terkenal. Saat Justice Bao bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memerintahkan ia agar bekerja. Tetapi, karena sulitnya keadaan pada masa itu dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, akhirnya Justice Bao memutuskan untuk menjadikan penulis lagu dan pembawa lagu-lagu yang bergenre metal sebagai pekerjaan tetapnya. Niat Nabi Muhammad saat itu tidak benar-benar lurus. Itu hanya bisikan setan, Dajjal, yang memasukkan rasa iri, dengki. Seakan Justice Bao membutuhkan sesuatu dari Nabi Muhammad. Tetapi walau demikian, Justice tetap bersiteguh untuk penulis lagu dan musisi sebagai pekerjaannya. Walau tetap belum mau untuk mengatakan bahwa hal itu adalah profesi tetapnya. Di satu lagu ia buat khusus mengenai hal itu, agar Nabi Muhammad jangan menjadi orang bodoh, yaitu we have to get a job. Padahal Justice Bao sudah membeli sebuah gitar akustik yang diberi label cowboy. Gitar akustik yang jauh dari premium dengan punggung yang lebar khas genre cowboy atau country. Masih disuruh kerja, kata Justice Bao. Ada-ada saja. Tetapi karena Justice Bao lebih tahu genre metal, maka dengan terpaksa gitar country miliknya dipergunakan untuk membuat lagu-lagu metal khas gaya Justice Bao. Benar saja gitar itu langsung kandas atau rusak. Bridge-nya terangkat hampir lepas. Gagang gitar tempat kepala gitar tersambung ke badan gitar, sehingga tali gitar untuk setiap fret gitar dalam menentukan nada chord gitar melenceng. Walau selisih dari bentuk aslinya hanya sedikit, tetapi cukup untuk membuat suara nada yang dikeluarkan dari chord yang ditekan pada senar gitar itu terasa berbeda. Walau tidak signifikan, dari gitar akustik yang hampir rusak itu, atau dari gitar akustik yang rusak itu, Justice Bao membuat 7 lagu akustik miliknya. Setelah mendapat arahan dari sahabat masa SMA dahulu, mentor gitarnya semasa SMA. Selesai dengan ke-7 lagu tersebut, Justice Bao mengunjungi kedua anaknya, karena rindu yang terus menggerayangi hatinya. Hingga sampai akhirnya pertemuan dengan putrinya yang telah berusia 15 tahun. Justice Bao terkejut mengetahui putrinya itu lebih memilih piano dibandingkan gitar sebagai pilihan hidupnya. Karena, tanda tanya, karena Justice Bao hanya punya gitar rusak itu. Itulah penyebab keterkejutannya. Tanda hubung garis miring. Cerita 4, Justice Bao dan artis Indonesian Idol. Cerita ini kisah yang aneh tapi nyata. Kehidupan akhirat itu aneh, tapi nyata. Kehidupan setelah mati itu benar dan nyata. Allah berkuasa membangkitkan seseorang bahkan menyusun kembali jari jemarinya dengan utuh sebagaimana kisah Justice Bao ini dikisahkan dari hari kiamat di Araf yang Allah berikan kepadanya. Menjadi saksi bagi seluruh manusia. Justice Bao adalah seorang laki-laki sejati. Sebagaimana laki-laki lainnya, pastinya ia menyukai wanita sebagai pasangannya yang berlainan jenis kelamin dengannya. Berbeda dengan Dajjal yang menyukai sesama jenis. Sebagaimana pemuda seusianya, pada saat mereka menamatkan pendidikan SMA mereka, Justice Bao bersama rekan-rekan seusianya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni universitas. Ayah Justice Bao selalu ingin agar Justice Bao menjadi seorang dokter sebagaimana cita-cita Justice Bao sedari kecil. Namun, di tengah perjalanan hidupnya,
Haluan cita-cita Justice Bao berubah arah menjadi seorang insinyur di bidang keteknikan sipil. Hal ini diperparah lagi dengan Asia lulus memasuki jenjang universitas dengan jurusan tersebut tanpa tes di Universitas Sumatera Utara pada tahun itu. Stres bercampur frustasi. Justice Bao tidak hendak putar kemudi haluan untuk menjadi dokter. Walau dapat diperkirakan dengan pasti akan diterima di kedokteran di Universitas Brawijaya, Jawa Timur. Bahkan Justice Bao menolak rencana pihak sekolahnya pada masa itu untuk mengantarkannya ke jenjang universitas tanpa tes di jurusan idamannya di STT Telkom Bandung asal mau menghubungi orang tua Justice Bao saat itu. Justice Bao enggan mengikuti keinginan pihak sekolahnya, hanya agar kedua orang tuanya dapat menerima niatnya dengan murni dan baik, bukan dorongan dari pihak sekolah atau manapun. Bahkan jika itu adalah pada jurusan yang sama dari yang diharapkan Justice Bao. Padahal pihak sekolah Justice Bao saat itu akan menjembatani keinginan Justice Bao untuk menjadi insinyur dengan keinginan kedua orang tua Justice Bao yang menginginkannya menjadi seorang dokter. Pihak sekolah Justice mengetahui bahwa Justice Bao dapat saja diterima di kedokteran gigi di Universitas Brawijaya tahun itu. Berdasarkan informasi pihak penyedia bimbingan belajar Justice Bao kepada pihak penyedia pendidikannya di tingkat SMU, diberikan penyedia bimbingan belajar Justice Bao kepada pihak sekolah Justice Bao secara berkala. Ini dipandang pihak sekolah perlu karena ukuran keberhasilan pihak sekolah adalah berhasil mengantarkan siswa-siswinya ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun setiap orang senantiasa mengenal Justice Bao sebagai orang yang terbuka dan tidak berbelit-belit, dan ia bukan orang yang sulit untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya atau yang difikirkannya. Tetapi, mengenai cita-cita masa mudanya yang hancur itu, benar-benar disembunyikannya lama setelah masa itu. Itu terjadi setelah penolakan Justice Bao terhadap usulan sekolahnya untuk memuluskan langkah Justice Bao memasuki jenjang pendidikan di tingkat selanjutnya, yakni di jurusan teknik pada perangkat STT Telkom asal Justice Bao bersedia menghubungi kedua orang tuanya. Akhir dari kisah itu mengantarkan Justice Bao terperosok kepada lubangan yang sangat dalam di dalam hidupnya. Akhirnya diterima di jurusan analis kimia pada Universitas Sumatera Utara tahun itu. Dan itu adalah awal di mana ia bertemu dengan pembesar jin pertama kali dalam hidupnya. Berkuliah di jurusan yang sama dengan mereka setelah kewafatan Sulaiman alaihi salam. Seluruh hidup Justice Bao banyak berubah setelah hari itu, karena mengikuti saran pamannya, adik laki-laki dari ibunya untuk mengambil jurusan tersebut sebagai pilihan hidupnya. Ditambah Asia yang mantan Ratu Firaun diterima di tempat yang sama namun pada jurusan diminati oleh Justice Bao. Ada yang dapat membayangkan betapa frustasinya Justice Bao pada masa itu. Sudah sama diketahui bahwa Justice Bao jatuh cinta kepada Asia mantan istri Firaun tersebut. Masa hidupnya hanya dihabiskan dalam masa frustasi, sehingga Allah mendatangkan pertolongan kepada rasul pertamanya itu, seorang gadis yang sangat cantik, secantik bidadari yang paling anggun, yaitu seorang wanita dari keluarga yang kaya raya yang memiliki sebuah usaha kantin di daerah Selayang Medan. Kantin untuk pengunjung kolam renang Selayang Medan, yang bernama Roslisna, atau teman-teman seangkatan Justice Bao sering menyebutnya dengan RR atau dokter atau double R. Perkenalan Justice Bao dengan dokter atau double R, Roslisna, dimulai saat teman seangkatan Bao di universitas itu mengenalkan Justice dengan RR. Teman Bao itu adalah seorang wanita yang berasal dari daerah tempat kediaman orang tua Justice Bao tinggal, bernama Mega Melati, atau teman-teman seangkatan mereka suka memanggilnya dengan double M atau MM. M atau MM bukanlah M sebagaimana yang terdapat dalam kisah James Bond. Adalah MM atau 2M bukan cuma satu.
M atau Double M memang sekilas mirip dengan M pada kisah James Bond di kisah hidup Bao. Adalah seorang wanita yang kuat, tegar dan type pemimpin yang menakutkan James Bond. Tetapi, jika M adalah teman seangkatan Justice Bao maka RR atau Double R adalah kenalan MM. Berkuliah mengambil jurusan analis farmasi kemudian melanjutkan ke jurusan farmasi di Universitas yang sama dengan MM dan Justice Bao. Ingat bahwa sebagaimana MM bukanlah M seperti M dalam kisah James Bond. Juga bukanlah RR singkatan dari Red Ribbon dalam kisah Dragon Ball. Tapi itu adalah RR atau Double R dari nama Rose Lusna, bukan dari Red Ribbon, tentara yang menjadi misi utama Dragon Ball dalam komiknya. Tanda hubung garis miring. Rose Lusna sore itu tampak baru keluar dari mobilnya dan memasuki gedung bangunan tempat mereka berkuliah. Justice Bao tahu dari MM bahwa sore itu Rose Lusna atau RR akan melewati tempat itu untuk menuju ke lantai 2 pilihan tersebut. Menunggu di tempat itu. Akhirnya Justice Bao dapat melihat RR memasuki gedung tempat perkuliahan mereka. Hanya saja, karena jurusan mereka berbeda, sehingga RR tidak begitu memperhatikan keberadaan Justice Bao. Atau malah memang tidak peduli. Hanya Tuhan yang tahu. Justice Bao segera menghampiri Rose Lusna, yang saat itu tetap melaju menaiki tangga gedung itu untuk ke lantai 2. Dan memang mereka akan berkuliah di lantai itu. RR kan, kata Justice Bao. Padahal hanya kedua huruf itulah yang dia tidak dapat menyebutkannya dalam kedua huruf nama ahli. Namun dia tetap menyebutnya seakan tanpa